Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Blue Lagoon The Awakening. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang kebetulan sedang mengerjakan proyek kemanusiaan di sebuah wilayah yang terletak di Trinidad. Ketika sedang berpesta di sebuah kapal, tiba-tiba ada siswi cantik yang jatuh ke tengah laut, dan untungnya dia ditolong oleh siswa lain yang merupakan teman sekelasnya. Namun kejadian itu malah membuat mereka terdampar di pulau terpencil, di mana mereka berdua harus bertahan hidup selama beberapa bulan dan menjalani hari-hari yang berbeda dari kebiasaan mereka. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pemuda dan gadis SMA ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang gadis SMA yang bernama Emma. Ceritanya, Emma adalah sosok gadis yang disiplin dan teratur, dan dia juga menjadi salah satu siswi yang cukup populer karena kecantikan dan kepintarannya di sekolah. Hai, Emma. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita juga diperlihatkan pada seorang pemuda bernama Dean yang kebetulan merupakan teman sekelas Emma. Namun Dean ini sangat berbeda dari Emma, di mana dia adalah remaja yang pendiam dan penyendiri. Oleh karena itulah jarang ada siswa lain yang mau berteman dengan Dean. Oh my god, I totally have to get a new bathing suit. Ooh, I think he's kind of cute. And like a rebel without a cause. Begitu masuk ke kelas, wali kelas mereka yang bernama Pak Chris kemudian mengumumkan kalau besok mereka akan berangkat ke Trinidad. Di sana mereka semua rencananya akan melakukan proyek kemanusiaan, yaitu membangun sekolah sederhana bagi anak-anak sambil melakukan kunjungan budaya. Selain populer dan punya banyak teman, Emma juga memiliki orang tua yang sangat bangga kepadanya, dan mereka berharap Emma bisa masuk ke universitas unggulan. Di sisi lain, Dean hanya tinggal berdua dengan ayahnya bernama Jack, namun hubungannya dengan sang ayah nggak begitu baik, dan dia sering berbeda pendapat dengan ayahnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, rombongan sekolah akhirnya sampai di sebuah hotel yang terletak di Trinidad. Namun sebelum para siswa memulai pekerjaan mereka diperbolehkan untuk bersenang-senang, di mana teman-teman Emma ingin menjodohkannya dengan siswa lain bernama Stephen. Keesokan harinya, Pak Guru Chris akhirnya mengajak para siswa ke suatu tempat, dan di tempat itulah mereka membantu penduduk lokal untuk merenovasi sebuah sekolah. Di malam harinya, teman Emma mengajak mereka untuk mengikuti pesta di sebuah kapal, dan mumpung Stephen juga datang ke pesta itu, kedua temannya akhirnya memaksa Emma untuk ikut. The boat. Seriously, we'll be done by midnight. Sesampainya di tempat tujuan, Emma tiba-tiba aja melihat Stephen yang ternyata sedang asik mencium wanita lain. Di waktu yang sama, polisi tiba-tiba datang untuk melakukan pemeriksaan, dan ketika semua orang merasa panik, mereka nggak sengaja mendorong Emma sampai jatuh ke tengah laut. Dean yang melihat kejadian itu, lalu segera terjun ke laut untuk menolong Emma, dan naik ke atas perahu karet yang kebetulan diikat di kapal tersebut. Awalnya, Dean berencana untuk mengikuti kapal itu dari belakang, namun ternyata perahu karet yang mereka naiki nggak ada mesinnya, sehingga mereka akhirnya terjebak di tengah laut. Gara-gara kejadian semalam, Pak Guru Chris akhirnya terpaksa membatalkan proyek mereka dan memutuskan untuk kembali ke Amerika. Namun Lizzie mengatakan kalau mereka nggak bisa menemukan Emma, dan tadi malam dia sempat menelpon Emma agar kembali ke hotel, tapi sayangnya ponsel Emma tidak aktif. Ketika Chris mengabsen muridnya satu persatu, dia akhirnya mengetahui kalau Dean juga belum kembali ke hotel, jadi Chris melaporkan kejadian ini kepada polisi. Awalnya, Chris dan para polisi curiga kalau Dean dan Emma jalan-jalan berdua, namun Lizzie nggak yakin dengan pendapat itu karena Emma bukanlah tipe gadis yang suka melanggar aturan.
Was she with Dean? This is my best friend we're talking about. I know her. Sementara itu di tempat lain, Dean dan Emma yang baru aja terbangun, kemudian mengecek ponsel masing-masing yang ternyata mati total dan gak ada sinyal. Kejadian ini tentunya membuat Emma merasa panik, karena kenyataannya mereka berada di tengah Laut Karibia, dan dia gak tahu apa yang harus mereka lakukan. We're floating in the middle of the Caribbean. You know that, right? Berbeda dari Emma, Dean ternyata menanggapi masalah ini dengan santai, dan menurutnya mereka harus menunggu bantuan yang pasti akan datang menjemput mereka. Di waktu yang sama, Emma tiba-tiba melihat sebuah pulau di dekat mereka, sehingga dia meminta Dean untuk mendayung perahu ini daripada mereka terapung di tengah laut. Sesampainya di daratan, Dean kemudian melihat barang-barang di dalam perahu, dan kebetulan aja dia menemukan pistol suar. Di sisi lain, orang tua Dean dan Emma akhirnya dipanggil ke sekolah, dan begitu mereka diberitahu tentang hilangnya Dean dan Emma di tengah laut, mereka akhirnya berencana berangkat ke Trinidad. Sementara itu, Dean dan Emma yang masuk ke dalam hutan, ternyata berpikir kalau hotel mereka berada di pulau ini, oleh karena itulah mereka ingin kembali secepat mungkin. Di tengah perjalanan, mereka kebetulan aja melihat air terjun kecil, di mana Dean sebenarnya ingin foto-foto di tempat ini, tapi Emma mengajaknya agar segera kembali ke hotel. Hello? Do you know how unique this is? Come on. We gotta keep going. Let's just find a hotel. Setelah berjalan selama berjam-jam, Dean dan Emma akhirnya sampai di ujung pulau, tapi mereka sama sekali nggak melihat jalan atau orang. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk kembali ke jalan awal, di mana Dean sempat berpikir untuk bermalam di dalam gua, tapi gua itu ternyata banyak berisi kelelawar. Not a cave person. None of us are a cave person. Ketika kembali ke pantai, perahu yang mereka tumpangi ternyata udah hilang terseret ombak, dan yang bisa ditemukan hanyalah sebuah jaket pelampung. Mereka berdua akhirnya hanya bisa pasrah dengan keadaan ini dan memutuskan untuk beristirahat di pinggir pantai karena Emma kelelahan setelah berjalan seharian. Use the flare gun. You need at least 2 flares. I saw it in a book. Setelah matahari terbenam, Dean kemudian membuat api unggun sambil berbicara kehidupan Emma yang menurutnya cukup sempurna. Pada saat itu, Emma kembali mengecek ponselnya yang masih nggak ada sinyal, dan karena sekarang hari udah mulai gelap, mereka berdua akhirnya tidur beralaskan pasir. What was that? Keesokan paginya ketika Dean udah terbangun, dia melihat Emma yang sedang menulis SOS di atas pasir, dengan harapan tim penolong akan melihatnya dari kejauhan. Emma pun lalu memberitahu kalau mereka butuh air untuk minum, namun Dean malah terlihat cuek dan memilih berenang di pantai daripada mencari air. Sesampainya orang tua Dean dan Emma di Trinidad, mereka kemudian mendengar berita dari Chris tentang pencarian anak mereka. Namun ayah Dean ternyata ingin menyewa tim swasta untuk mencari putranya, karena dia udah gak sabar menunggu hasil dari petugas setempat yang selama 2 hari ini belum ada hasil. Private team we can hire because money's not an issue. I understand. No, the police. It's been almost 2 days. What the hell are these people doing? Daripada melihat Dean berenang, Emma lalu berinisiatif untuk mencari air minum bagi mereka, namun dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya di hutan itu. Setelah itu, Dean dan Emma akhirnya membuat tempat untuk berteduh, sambil membicarakan di mana Emma akan melanjutkan kuliahnya setelah mereka berdua lulus dari SMA. It's kind of weird, right? It's always been... Keesokan harinya, Emma kembali membuat tulisan SOS yang lebih besar, dan pada momen itulah Dean akhirnya mulai memperhatikan Emma. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua berusaha menyesuaikan diri di pulau itu, dan tanpa terasa Dean dan Emma udah bertahan hidup di tempat ini lebih dari 10 hari. Lalu pada suatu ketika, Dean memberitahu Emma kalau botol minum mereka hilang entah kemana,
hingga Emma merasa curiga kalau ada yang mendekati tempat mereka di malam hari. Di sisi lain, ayah Emma yang bernama Phil akhirnya memutuskan untuk pulang karena dia harus mengurus adik Emma yang bernama Stacy yang udah beberapa hari ini sendirian di rumah mereka. I'm not gonna stop, Phil. Setelah berhari-hari berada jauh dari rumah, Emma akhirnya merasa kangen sama orang tua dan adiknya. Ternyata Emma percaya kalau orang tua mereka masih mencari mereka, namun di satu sisi Dean pasrah dengan keadaan ini, karena mungkin aja orang tua mereka mengira kalau mereka udah hilang. Ketika Emma mencoba menyalakan api, Dean tiba-tiba aja melihat tengkorak di dekat sana, yang tentu aja membuat Emma merasa takut jika mereka akan berakhir seperti itu. Dean pun lalu berusaha untuk menenangkan Emma, dan pada saat itulah perasaan mereka menjadi dekat, sampai-sampai Dean dan Emma akhirnya saling menghangatkan. Keesokan paginya saat Emma udah terbangun, dia langsung merasa panik karena mengetahui kalau Dean gak ada di sebelahnya. Ternyata Dean sedang menggali kuburan bagi tengkorak kemarin karena dia berpikir kalau orang ini pantas mendapat kuburan yang layak seperti orang lain. What are you doing? He deserves to be buried. Listen, please, just give me... Ketika Dean mengobati lukanya, Emma lalu bertanya tentang kehidupan mereka di pulau ini, dan dia merasa khawatir jika salah satu dari mereka sakit atau terluka parah. Dean pun akhirnya bercerita tentang apa alasannya dia ingin mengubur tengkorak itu, karena waktu ibunya meninggal, Dean ternyata nggak hadir di pemakaman ibunya. Beberapa tahun yang lalu, Dean dan ibunya ternyata mengalami kecelakaan mobil, sampai Dean harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Sayangnya, kecelakaan itu menyebabkan ibunya meninggal dunia, dan begitu Dean keluar dari rumah sakit, dia baru mengetahui kalau pemakaman ibunya udah selesai. Setelah hilang selama 1 bulan, kabar Dean dan Emma akhirnya masuk berita di televisi, tapi kedua orang tua mereka gak pernah menyerah untuk melakukan pencarian. Jack pun lalu bercerita kepada ibu Emma yang bernama Barbara kalau dia gak akan berhenti mencari Dean karena Dean adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki setelah istrinya meninggal. Mengingat Barbara udah lama pisah dengan keluarganya, Jack kemudian menyuruh Barbara untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Barbara melihat banyak balon dan karangan bunga bagi Emma, dengan harapan Emma bisa kembali dalam keadaan sehat. Sementara itu di tempat lain, Emma menjadi semakin khawatir dengan masa depan mereka, dan mulai bertanya-tanya sampai kapan mereka berdua bisa bertahan di tempat ini. Dean pun akhirnya kembali menenangkan Emma, dan mengajak Emma untuk menikmati hari-hari mereka di tempat ini, daripada berpikir negatif yang membuatnya merasa sedih. Setelah selesai beraktivitas, Emma kemudian mengatakan kalau Dean adalah pria yang menyenangkan dan berbeda dari apa yang dia lihat di sekolah. Di satu sisi, Dean juga melihat sosok Emma yang berbeda, di mana dia merasa kalau Emma adalah siswi super sibuk yang selalu punya kegiatan yang harus dia lakukan. Selain berbicara tentang pribadi mereka di sekolah, Emma yang penasaran lalu bertanya tentang siapa wanita yang diajak Dean dalam melakukan pengalaman pertama. Dean pun akhirnya mengaku kalau pertama kali dia melakukannya dengan kakak kelas, dan tanpa disangka, Emma ternyata menikmati pengalaman pertamanya bersama Dean. Di saat Dean berada di dalam hutan, dia dan Emma tiba-tiba mendengar suara pesawat yang melintas di atas pulau ini. Mendengar hal itu, Dean dengan cepat berlari ke arah pantai, namun sayang dia nggak bisa memberi sinyal pada pesawat tersebut karena pistol suar yang dia temukan kini telah hilang.
Selain pistol suar, botol-botol yang Emma kumpulkan juga hilang dari tasnya, dan hal itu membuat Emma merasa curiga kalau ada seseorang yang mengambil barang-barang mereka. Kejadian ini tentu membuat Emma semakin bingung, karena jika nggak ada pistol suar, bagaimana caranya mereka memberi sinyal kepada siapapun yang lewat di pulau ini? Berhari-hari sejak mereka melewatkan pesawat tersebut, Dean dan Emma hanya bisa merenung dan pasrah sama kehidupan mereka. Pada saat itu, Dean tiba-tiba mendengar suara raungan dari dalam hutan yang membuat Dean merasa sangat kesal dan ingin menghentikan suara itu yang terus aja mengganggu mereka. Ketika masuk ke dalam hutan, Dean akhirnya mengetahui kalau suara berisik itu ternyata berasal dari seekor macan yang hidup di pulau ini. Dean yang takut pun lalu segera berlari untuk menyelamatkan diri, tapi karena macan itu terus aja mengejarnya, Dean akhirnya terpaksa membunuhnya sebelum dia yang dimakan. Sejak kejadian itu, Dean dan Emma akhirnya mulai menjalani hari mereka seperti biasa, bahkan mereka juga membuat tempat beristirahat di dalam hutan. Sedangkan di tempat lain, keluarga Dean dan Emma akhirnya pasrah mencari keberadaan mereka, karena selama hampir 3 bulan melakukan pencarian, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Lalu pada suatu ketika, Dean dan Emma nggak sengaja melihat seekor monyet di atas pohon yang ternyata merupakan pencuri pistol suar dan barang-barang mereka. Emma pun lalu punya ide untuk menukar pistol suar dengan pisang, namun Emma tiba-tiba menembakkan pistol itu karena dia lelah berharap pada keajaiban yang akan datang menjemput mereka. Beberapa hari kemudian, Dean dan Emma tiba-tiba mendengar suara helikopter yang melintas hingga mereka mengisi ulang pistol suar untuk memberi sinyal. Untungnya, pilot heli itu melihat keberadaan mereka, dan singkat cerita mereka akhirnya sampai di bandara, di mana keluarga, para wartawan, dan teman-teman telah menunggu kedatangan mereka. Ketika udah di rumah, Dean lalu mendatangi Emma ke rumahnya, karena ternyata dia kangen dengan Emma dan kebersamaan mereka selama terdampar di pulau terpencil. Kebetulan Barbara akan mengadakan pesta bagi kepulangan Emma, sehingga Emma meminta Dean agar datang ke acara itu sambil menyuruhnya pulang karena orang tuanya selalu mengeceknya. Keesokan harinya, Dean dan ayahnya kemudian mengikuti pesta kepulangan Emma yang juga mengundang teman-teman di sekolah. Namun di acara itu Emma terlihat nggak peduli dengan kehadiran Dean, di mana Emma memilih untuk berkumpul bersama teman-temannya dan seakan-akan lupa sama kebersamaan mereka. Ketika mereka udah mulai sekolah, Emma juga bersikap seperti orang asing kepada Dean, padahal Dean ingin bertemu dan mengajaknya untuk berbicara berdua. Sebenarnya, Emma sendiri juga ingin berbicara kepada Dean, di mana dia sempat menelpon Dean dari rumah, tapi sayang Dean gak mau menjawab panggilannya. Beberapa saat kemudian, Stacy datang menemui Emma dan berbicara tentang pesta dansa yang akan diadakan di sekolah. Ternyata, Emma belum memilih siapapun untuk menjadi pasangannya. Oleh karena itulah dia akhirnya mengajak Stacy ke pesta dansa yang akan diadakan besok malam. Singkat cerita, keesokan harinya, Emma lalu datang ke pesta dansa bersama Stacy, tapi karena Stacy udah mendapat pasangan, Lizzie akhirnya mengajak Emma untuk mencari pasangannya. Kebetulan Emma dan Lizzie melihat Dean berada di luar gedung, sehingga Lizzie menyuruh Emma untuk pergi menemui Dean, karena dia tahu kalau Dean dan Emma saling menyukai. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita.
di alur cerita film yang berjudul Blue Lagoon The Awakening. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.